Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fillah, ya, kaifa halukum jami'an? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita masih dapat, ya, melakukan pembelajaran secara online untuk materi Al-Balaghah di kelas 11. Namun terlebih dahulu kita patut bersyukur pada Allah karena telah menjadikan kita orang-orang yang beriman kepadanya, ya, orang-orang yang Islam, orang-orang yang tunduk insyaallah, ya, kepada aturan-aturannya, pada ajaran-ajaran agamanya, ya, dan kita bersyukur pada Allah yang telah memperkenalkan kita dengan sunnah nabinya, di mana sunnah nabi adalah adalah satu-satunya jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah, yang mana seluruh amalan manusia tertolak apabila tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya dan telah menyampaikan ajaran Allah, yakni agama Islam, yakni tauhidullah pada kita, sehingga kita menjadi mulia hidup di dunia dengan iman dan Islam dan sunnah kita ini. Baik. Kita akan melanjutkan, ya, materi Al-Balaghah untuk kelas 11. Silahkan dibuka bukunya halaman 13, ya. As-su'al al-hadi asyar. As-su'al al-hadi asyar. Mata takunul kalimatu fasihatan? Mata takunul kalimatu fasihatan? Jawabnya, takunul kalimatu fasihatan indama takhlu min arba'ati uyubin. Takunul kalimatu fasihatan indama takhlu min arba'ati uyubin. Hiya tanafurul hurufi, gharabatul kalimati, mukhalafatul kalimati lil qiyasis sarfiyyi, karahatus sam'i lil kalimati. Ya, artinya apa? Kapan sebuah kata itu dianggap fasih? Jawabannya, takunul kalimatu fasihatan indama takhlu min arba'ati uyubin. Ya, sebuah kata, ya, menjadi fasih atau dianggap dia fasih tatkala terbebas dari 4 aib. Dari 4 aib, yaitu tanafurul hurufi, ya, tanafurul huruf. Tulis saja dulu bahasa Arabnya itu, ya. Kemudian gharabatul isti'mal, ya, gharabatul isti'mal, mukhalafatul kalimah lil qiyas sarfi, kemudian karahatus sam'i lil kalimah. Oke. Apa itu masing-masing artinya itu, Ustaz? Ya, kita baca pelan-pelan biar antum paham. Baik. Mal maqsudu bi tanafuril huruf? Apa yang dimaksud dengan tanafurul huruf? Ya, jawabannya at-tanafuru lughatan minan nafari atau minan nafri, ya. Wa huwa at-tafarruq. Ya, at-tanafur lughatan secara bahasa minan nafri, dari nafar, afwan, ya, minan nafar, dari kata nafar, wa huwa at-tafarruq, yakni terpecah-pecah, ya, atau terpecah belah atau terpisah-pisah. Wa fil istilah, adapun secara istilah adalah huwa wasfun yakhillu bi sifatihi al-kalimah, ya. Afwan, huwa wasfun yakhillu bi fasahatil kalimah, bukan bi sifatihi, afwan, salah. Wasfun yakhillu bi fasahatil kalimah.
Ya, secara istilah tanafurul huruf adalah suatu sifat ya, yakhil, merusak, yang merusak fasahatil kalimah, merusak kefasihan suatu kata. Wasababuhu antakuna huruful kalimati ghaira munsajimatin. Ya, sebabnya adalah ya, huruf-huruf pada sebuah kata ghaira munsajimah, ya, tidak serasi, serasi. Fayusabbibu thaqalan 'ala sam'i, sehingga menyebabkan ya rasa berat pada pendengaran. Fayusabbibu thaqalan 'ala sam'i wa su'ubatul lisani, ya, dan beratnya lisan dalam mengucapkan huruf tersebut. Nahwu mala'a bima'na asra'a, ya, mala'a bima'na asra'a, kemudian khu'un, wa khu'un. Apa itu? Ismu nabatin tar'ahu al-ibilu. Al-hu'. Tengok Ustaz aja bacanya salah ya. Al-hu'u. Ismu nabatin tar'ahul ibil, nama suatu tumbuhan yang dimakan oleh unta, afwan. Nama sebuah tumbuhan yang dimakan unta. Taib, wat tanafuru dorban. Tanafur ini ada dua macamnya. Al-awwal, yang pertama, syadidun mutanahin fi thiqal. Jenis tanafur yang pertama ini syadid, ya, parah. Syadid itu parah. Mutanahin fi thiqal, yang luar biasa berat pengucapannya dan tidak enak didengar, ya. Itu artinya syadidun mutanahin fi thiqal, parah, berat sekali pengucapannya dan tidak enak sekali didengar. Contohnya apa? As-sama'ma. Kemudian at-tasasij. Ya. Apa arti as-sama'ma? Ya. Artinya saghirur ra'si. Lihat di situ footnote, saghirur ra'si, kecil kepalanya. Itu dia as-sama'ma. Kemudian ada at-tasasij. Artinya apa? Jama' tusujin al-qaryah. Ini Ustaz nggak tahu artinya apa. At-tasazij ini bentuknya jamak, mufradnya adalah kata tusuj. Ya. Apa jamak? Nggak tahu Ustaz nih. Tusujul qaryah ini Ustaz nggak tahu artinya. Nanti kita tengok ya apa artinya. Ats-tsani khafif. Ada yang tanafur, yang pertama tadi syadid, yang kedua ada yang khafif. Ya. Kalafzi an-naqah. An-naqah wan-naqnaqah. Wan-naqnaqah. Kemudian wa minhu mustazhar. Ya, kemudian wa minhu mustashzar fi qauli imri'il qais. Ya. An-naqah, kita baca dulu. An-naqah artinya apa? Nomor 4, al-ma al-azab, itu artinya air yang bening atau air jernih, air tawar. Air jernih atau air tawar, itu arti an-naqah. Kemudian ada kata naqnaqah, itu artinya sautud difda, suara kodok. Suara kodok itu kalau misalnya lagi hujan, itulah dia. Itulah sebutannya dalam bahasa Arab, namanya naqnaqah. Ya, kenapa disebut naqnaqah? Karena bagi orang Arab suaranya itu seperti kedengaran nok, macam gitu suaranya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin antum bisa praktekkan sendiri atau coba dengar gimana pengucapannya dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa Arab, karena suara kodok itu terdengar bagi mereka seperti nok, makanya mereka menyebutnya jadinya naqnaqah. Taib. Kemudian ada mustazhar. Apa artinya ini? Ini kita bisa jumpai pada bait syair yang dikarang oleh Imru'ul Qais. Contohnya apa? Ghadairuhu mustazziratun ilal ula
tadillul madari fi mutsanna wa mursal. Ya. Faqad wasafa mahbubahu. Udah ini enggak penting kali. Ini enggak terlalu penting. Ya, cukup. Langsung kita masuk ke soal ats-tsalits asyar. Soal ke-13. Baik, mad-dhabit fi ma'rifati saqali wa su'ubatil kalimah. Ya. Apa ketentuan atau apa standar untuk mengetahui berat dan sulitnya pengucapan sebuah kata? Apa standarnya? Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa sehingga kalau dia ada maka kata itu bisa dikatakan berat atau sulit pengucapannya? Apa tolak ukurnya? Yang pertama, jawabannya adalah la dhabita li ma'rifati tsaqali was su'ubah ghairu dzauq as-salim. Tidak ada ketentuan ataupun tidak ada tolak ukur untuk mengetahui beratnya atau sulitnya pengucapan sebuah kata kecuali dari rasa bahasa yang baik. Rasa bahasa yang baik. Jadi bahasa dia punya rasa. Ya, baik. Wal his as-sadiq, ya, dan ya his indra, ya, indra panca indra as-sadiq yang benar, ya, alladzaini ya yahsulani 'anil nazar fi kalami al-bulagha wa mumarasati asalibihim. Yang keduanya ini az-dzauq as-salim, kemudian al-his as-sadiq. Ya, keduanya ini diperoleh anin nazar, dari mempelajari fi kalamil bulagha, ya, mempelajari omongan-omongan ahli balaghah dan mempraktekkan mumarasah, mempraktekkan asalibihim, mempraktekkan gaya bahasa mereka, wal wuquf ala manzumihim, dan membaca karya-karya mereka, wa mansurihim, karya-karya mereka berupa sastra ataupun prosa. Baik. As-soal ar-rabi' asyar. Mal maksud bi gharabatil kalimah? Apa yang dimaksud dengan gharabatul kalimah? Apa maksudnya? Huwa an takunal kalimatu gharibatan ghaira zahiratil ma'na. Apa yang dimaksud dengan gharabatul kalimah? yakni sebuah kata itu gharibah, asing. Gharibah itu asing. Ghaira zahiratil makna, maknanya tidak jelas. Ya, wa ghaira ma'lufatil isti'mal 'indal Arab, dan tidak banyak atau tidak biasa digunakan oleh orang Arab ketika berbicara, hatta la yufham al-muradu minha, sehingga tidak bisa dipahami maksud dari omongan atau maksud dari kata tersebut. Ya, wadzalika lisababain. Kenapa bisa seperti itu? Ada dua sebabnya. Ahaduhuma istirakul lafzi wahtiyajihi ila takhrij ala wajhin ba'idin hatta yufham al-muradu minha. Ya, yang pertama adalah istirakul lafzi, kesamaan sebuah lafaz. Wahtiyajihi ila takhrij, dan butuhnya kata tersebut kepada penjelasan ala wajhin ba'id, penjelasan yang jauh dari makna kata itu, ya, hatta yufham al-murad minha, sampai bisa baru dipahami maksud dari kata tersebut. Qala Ru'bah ibnu al-Ajaj, Ru'bah bin Ajaj berkata dalam bait syairnya, wa maqlatan wa hajiban wa masjajan atau wa muzjajan wa fahiman wa mursinan musarrajan. Wah, ini kata-kata semua, ya. Fa kalimah masraj mustarak lafzi, ya. Perhatikan sini ada kata, ya, musarraj, afwan. Maka pada kata musarraj ini lafaz yang mustarak. Lafaz mustarak ini maknanya bisa kemari, bisa kemari. Maknanya banyak. Paham ya? Baik. Wa hiya imma nisbah ila sani'is suyuq wasmuhu Suraij. Nah, kata musarraj ini terkadang bisa dia dinisbatkan kepada pembuat pedang yang namanya Suraij, au minal bariq wal lam'an, atau bisa juga artinya itu kilauan atau cahaya yang kilau. Wal mursin al umf. Nah, jadi
gharabatul isti'mal ini, gharabatul kalimah ini adalah katanya itu dia istiraq lafzi. Jadi lafaz mustarok yang maknanya dia bisa ganda, ambigu kalau bahasa kita. Paham ya? Baik. Kemudian al-akhar, yang sabab yang kedua, yang pertama tadi sebabnya adalah istiraq lafzi wahtiyajihi ila takhrij ala wajhin ba'in hatta yubhama al-muradu minha. Itu yang pertama, sebab kenapa bisa ada gharabatul kalimah. Nah, sebab yang kedua ya adalah ihtiyajul kalimah ila muraja'atil ma'ajim al-lughawiyah. Ya, perlunya sebuah kata itu untuk dikembalikan kepada kamus-kamus bahasa. Artinya apa? Kita sampai mesti buka kamus untuk mengetahui makna dari kata ini, karena nggak biasa dipakai oleh orang Arab. Ya, misalu dzalika qaulu ibni Jahdar. Ya, contohnya adalah bait syair Ibnu Jahdar. Lihat sini, haliftu bima arqalat haulahu ya hamarjalah khalquha syayudhamu wa ma shabraqat min tanufiyatin biha min wahal jinni zizayamu. Baik. Apa di sini? Wal irqal darbun minas sayr. Ya, irqal itu artinya jenis jalan. Ya, suatu cara berjalan, suatu bentuk berjalan. Arti maksud bentuk berjalan itu ada cara berjalan yang sebutannya adalah namanya irqal. Baik. Hamarjalah artinya an-naqah as-sari'ah. Naqah itu artinya unta betina yang cepat jalannya, as-sari'ah. Baik. Kemudian asy-syaydhamu, asyadid at-tul. Ya, min al-ibil wal khail. Ya, syaydham itu artinya adalah unta atau kuda yang posturnya tinggi. Ya, posturnya tinggi. Wa syabraqat artinya qata'at. Kemudian at-tanufiyah artinya al-mafazah. Al-mafazah itu artinya adalah gurun pasir. Al-mafazah artinya gurun pasir. Kemudian wal waha artinya as-saut al-khafif. Kemudian zizayam itu artinya adalah hikayatu sautil jin. Hikayatu sautil jin. Antum ini kata-kata ini pernah dengar nggak dalam bahasa Arab? Dalam buku fikih, dalam buku akidah, dalam buku pelajaran yang lain lah yang pakai bahasa Arab. Pernah dengar nggak? Nggak kan? Nah, ini dia, makanya kata-kata yang seperti ini yang jarang kita dengar, yang kata-kata ini membuat kita harus buka kamus untuk nyari artinya. Inilah salah satu kenapa sebuah kata dinyatakan gharibah atau gharabatul kalimah. Itu dia. Ya, baik. Wa yuradu annahu halafa bima sarat haulahu an-naqa asyadida as-sayr al-'azimatul khalqi wa bima qata'at min mafazah la yasma'u fiha illa sautal jinni. Ya, ini udah nggak terlalu penting artinya. Yang penting antum tahu kenapa dia gharibah, kenapa kata-kata tadi dianggap gharibah. Paham ya? Baik. Kemudian wa masaluhu qaulu Isa bin Umar an-Nahwi. Nah, contoh yang lain untuk sebab kedua kenapa sebuah kata itu dinyatakan dengan gharibah. Alasannya, contohnya adalah seperti ucapan Isa bin Umar an-Nahwi. Apa ucapannya? Ucapannya adalah dia mengucapkan kalimat itu hina waqa'a min himarihi wajtama'a 'alaihi nas. Ya, tatkala dia jatuh dari keledainya dan orang-orang melihat dan berkumpul di sekitar dia waktu jatuh itu. Maka apa dibilangnya? Apa kata Isa ibnu Umar an-Nahwi ini? Dia bilang apa? Malakum taka'tum alayya katukaku'ikum ala dhi jinnatin ifranki'u anni. Ya, malakum taka'tum. Tengok kata taka'tum. Ini kan antum nggak tahu artinya kan? Karena jarang dipakai kan? Nah, itu dia. Ini contoh lain dari gharabatul kalimah. Kata yang jarang didengar
yang membuat kita harus melihat maknanya pada kamus. Ya. Kemudian ada kata ifronki'u. Ada kata ifronki'u, jarang didengarkan. Nah, maka fa ma'na taka'tum. Tengok di sini dibilangnya. Fa ma'na taka'tum. Ya, ini tajam ma'tum, artinya berkumpul. Berkumpul. Wafronki'u bimakna tafarroku. Ya, ifronki'u artinya tafarroku, pergilah. Ya, pergilah itu artinya. Nah, arti kalimatnya sebenarnya apa? Malakum taka'tum alayya. Nah, tatkala dia jatuh tadi dari keledainya, kan orang-orang berkumpul di sekitar dia, maka dia mengucapkan kalimat ini, malakum taka'tum, ngapain kalian berkumpul di sekitarku? Malakum taka'tum alayya, mengapa kalian berkumpul di sekitarku ini? Katukaku ikum ala jinnah, seolah-olah kalian itu sedang mengelilingi atau berkumpul di sekitar orang gila, padahal aku cuma jatuh dari keledai. Ini dia marah sebetulnya. Ifranki'u anni, pergi kalian dari sini, jauh kalian dariku. Itu dia arti dari bait syair ini, ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke as-su'al al-khamis asyar. As-su'al al-khamis asyar. Lihat sini. Mal maqsudu bi mukhalafatil kalimah al-qanun as-sarfi. Mal maqsud bi mukhalafatil kalimah al-qanun as-sarfi, ya, huwa alla ta'til kalimah 'ala al-qanun as-sarfi al-mustanbati min kalamil arabi. Yani adanya sebuah kata, ya, yang menyelisihi, ya, aturan-aturan kaidah shorof, aturan-aturan kaidah shorof, ya, al-mustanbat, ya, yang diambil dari kalamil Arab, ucapan atau omongan orang-orang Arab. Wa tukhaliful qiyas, dan menyelisihi qiyas. Qiyas di sini maksudnya wazan-wazan shorof, itu maksudnya. Qiyas itu maksudnya wazan-wazan dalam shorof. Famasalan, la yajuzu fakkul idgham, la yajuzu fakkul idghami fi ma lam yusma' 'anil Arab. Nah, tengok sini. Contohnya adalah tidak boleh membuka idgham, ya, membuka idgham lam yusma' 'anil Arab, yang tidak pernah kita dengar dari orang Arab. Contohnya apa? Al-ajlalu. Lihat situ. Nahwu al-ajlalu. Contohnya kata ajlal. Fa innahu mukhalifun lil qiyas. Ini menyelisihi wazan shorof. Wal aslu al ajallu bil idgham. Asal kata ajlal tadi, yang salah tadi, asalnya atau yang benarnya adalah al ajallu. Al ajallu bil idgham, dengan idgham. Idgham itu maksudnya tasdidnya itu pada huruf lam. Nah, huruf lam itu kan tasdid. Tasdid itu kan untuk dua huruf. Tasdid itu untuk dua huruf, tasdidnya dibuang, hurufnya dipecah jadinya. Tasdid itu menggantikan huruf yang dibuang. Nah, sekarang tasdidnya dibuang, berarti huruf yang tadi dibuang dikembalikan lagi. Itu artinya fakul idgham, membuka idgham. Nah, jadi al-ajlalu, dikembalikan huruf lamnya, jadi al-ajlalu. Ini menyelisihi kaidah shorof, ya, menyelisihi kaidah shorof dengan wazan ya, pokoknya menyelisih wazan shorof, harusnya al-ajallu. Nah, ya. Qala Abu An-Najm bin Qudamah. Tengok di sini. Ini ucapan yang dia itu mukhalafatul kalimah al-qanun as-sarfi. Ini contohnya. Perhatikan. Alhamdulillahil aliyyil ajlali al-wasi'il fadli al-wahubu al-mujzili. Ya. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Jadi al-ajallu, tengok ya, ajalun itu artinya batas waktu, ajal. Beda dengan ajallu. Ajallu itu artinya lebih mulia atau paling mulia. Jangan nanti antum pikir ajal yang artinya mulia, ya. Ajal yang artinya batas waktu. Baik. Au jam'u kalimah ala khilafil qiyas mislu nawakis jama' nakis bima'na muta'ti'ir ru'us kama fi qaulil farazdaq wa idzar rijalu ra'au yazida ra'aitahum khudu'ar riqabi nawakisal absar.
Atau contohnya adalah jamak bagi kata, ya, jamak sebuah kata yang menyelisihi kias. Contohnya adalah nawakis, jamak dari nakis. Ya, harusnya jamaknya itu nakisuna, bukan nawakis. Harusnya bentuk jamak dari kata nakis adalah nakisuna dan bukan nawakis. Nah, ya. Contoh, apa arti nawakis atau nakis? Itu artinya adalah mutaqti'ir ru'us, orang yang menundukkan kepalanya. Itu arti nakis. Ya. Kama fi qaulil Farosdak. Nah, ini contoh mukhalafatul kalimah al-qanun as-sarfi yang kedua, itu adalah dalam bait syairnya Al-Farosdak. Di situ dia menggunakan ada kata nawakis. Wa idzar rijalu ra'au yazida ra'aitahum khudu'ar riqabi nawakisil absar. Dan tatkala manusia itu melihat si Yazid, kamu akan melihat mereka khudu'ar riqab, ya, menundukkan leher-leher mereka, nawakisil absar, sambil menundukkan pandangan mereka. Nah, itu dia maksudnya. Ya, li'anna fawa'il innama tuqasu fi wasfin li muannas aqil. Ya. Kenapa nggak boleh wazan jamak dari nakis itu nawakis? Kenapa nggak boleh? Karena wazan fawa'il innama tuqas hanya bisa dikiaskan fi wasfin untuk sifat bagi muannas aqil, bagi perempuan berakal. La li mudzakkarin kama huna, bukan untuk laki-laki seperti pada contoh di atas. Wa min mukhalafatil qiyas isti'malu hamzatil qat'i badala hamzatil wasli kama fi qauli Jamil bisaniyah. Ini nggak usah terlalu diperpanjang. Oke. Kemudian kita masuk yang soal yang terakhir, as-soal as-sadis asyar, mal maqsudu bil karaha fis sam'i. Apa yang dimaksud dengan karaha fis sam'i? Jawabnya adalah antakunal kalimatu makruhatan lada sami'. Ya, ini sebuah kata itu tidak disukai oleh lawan bicara atau si pendengar. Bi antakuna wahsyiyah, di mana kata tersebut itu liar, ya, kasar, liar atau kasar. Ya, ta'nufu minha at-tiba', yang ditolak oleh tabiat manusia, ya. Kemudian wa tamujjuha al-asma', yang tidak enak didengar. Kama tamujjul aswa al-munkarah, seperti suara-suara atau suara-suara yang munkarah, yang tak baik, ya. Nahwu al-jarshi bimakna an-nafas, yang artinya adalah contoh dari karahatus sama itu adalah kata al-jarshi, artinya apa? An-nafas, jiwa. Kemudian ini bisa terlihat pada fi qaulil mutanabbi, pada bait syairnya si Mutanabbi, mubarakul ismi a'azzul laqabi karimul jirshi syarifi an-nasab. Nah, ya, artinya apa? Namanya mubarakul ismi, namanya penuh keberkahan, ya. Gharrul laqab, ya, gelar yang benar-benar membuat orang itu iri, ya. Karimul jirshi, ya, karimul jirshi artinya jiwa yang dermawan, ya. Syarifun nasab, kemudian nasabnya atau keluarganya itu dari orang yang mulia. Nah, ini sebenarnya bait syair menjelaskan tentang orang yang benar-benar bagus, orang-orang yang benar-benar baik, ya, namanya penuh keberkahan, gelar dia itu gelar yang hebat benar, yang membuat orang iri dengan gelarnya itu. Kemudian dia punya kepribadian atau jiwa yang baik, kemudian dia berasal dari keluarga yang mulia. Al-khulasah. Nah, sekarang tengok sini kesimpulannya. Annal kalimata idza ishtamalat ala ahadil umur al-arba'a sabiqah kanat ghaira fasihatin falizaman 'ala al-fasih ijtinaba hadhil umur. Nah, perhatikan, kesimpulannya adalah bahwasanya sebuah kata jika mengandung salah satu dari 4 perkara tadi, ada aja satu dari 4 aib-aib tadi itu, ya, kanan ghairu fasihah, maka kata tersebut tidak lagi dianggap fasih. Falizaman 'alal fasih, maka layaknya bagi orang yang fasih,
menghindari perkara-perkara atau aib-aib yang kita sebutkan tadi. Baik ya, bisa dipahami? Baik. Mudah-mudahan apa yang Ustaz ajarkan ini bermanfaat dan bisa antum pahami ya. Ustaz harap antum mempelajarinya di rumah, dengarkan kajiannya supaya nanti bisa menjawab pelajaran atau bisa menjawab soal ya. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.